Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis dan Deteksi Nada DTMF Dual Tone Multifrekuensi Telepon pada Sinyal Digital Menggunakan Transformasi Fourier dengan anggota kelompok Putri Sofia Tusalwan, Intrahis 112, Adis Eka Nabila 119, dan Cynthia Bisnareswari 218. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik untuk tahap pertama yaitu generate dataset data DTMF-nya terlebih dahulu. Jadi di sini tuh nantinya akan dihasilkan data DTMF secara sintesis hanya sebagai referensi untuk mengetahui bagaimana bunyi masing-masing tombol DTMF tersebut. Dan data ini tuh tidak kami gunakan dalam proses deteksi maupun pengujian sistem. Nanti hasil dari generate dataset ini itu akan berupa file wave. Boleh di-scroll? Nanti akan berupa file wave seperti ini. Nah, kemudian tahap kedua itu akan di-upload rekaman MP3, di mana rekaman ini tuh merupakan rekaman menekan nada DTMF asli yang direkam menggunakan perangkat nyata. Dan di sini tuh kami akan mengunggah file rekaman DTMF-nya itu dalam bentuk MP3. Lalu akan dilakukan konversi MP3 ke WAV. Hal ini tuh dilakukan karena MP3 merupakan format terkompresi, sedangkan analisis sinyal digital membutuhkan data audio mentah. Oleh karena itu perlu dikonversi ke WAV terlebih dahulu, di mana format WAV ini menyimpan sinyal dalam bentuk PCM, sehingga informasi frekuensi itu tidak akan terdistorsi oleh kompresi. Konversi yang dilakukan di sini itu menggunakan library FFmpeg yang mengubah file MP3 menjadi WAV tanpa mengubah isi sinyal secara signifikan. Nanti hasil konversinya itu akan berupa file WAV yang siap diproses pada tahap filtering, segmentasi, dan juga FFT. Lalu selanjutnya yaitu audio dari yang sudah dikonversi ke wave. Berikut adalah visualisasi dari sinyalnya. Dilihat dari amplitudo bahwa rekaman tersebut memungkinkan memiliki noise. Jadi sebelum dilakukan ke mapping ke DTMF atau melakukan perhitungan FFT, maka dilakukan filtering menggunakan BPF. Lalu selanjutnya yaitu import library dan setup tabel frekuensi, yang dimana kami membuat tabel frekuensi yang memiliki frekuensi low dan high. Contohnya itu tombol 1 dengan low-nya itu 697 dan high-nya itu 1209. Lalu kami mentoleransi hasil perhitungan dari FFT yaitu sebesar 20. Baik, selanjutnya yaitu pada tahap 6, yaitu filtering dan phase filter, di mana tahap yang kami lakukan pertama kali adalah mengimport Clearwin. Kemudian kami mencoba menggunakan 4 windows, yaitu rectangular, triangle, Hamming, dan juga hand untuk mencari perbandingannya, mana yang lebih baik untuk digunakan. Nah, di sini untuk hasil dari visualisasinya, bisa kita lihat side lobe ini merupakan gundukannya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini yang paling halus itu adalah yang warna hijau dan juga warna merah. Dengan warna hijau itu Hamming dan juga warna merah itu hand. Nah, bisa dilihat untuk di sebelah kanan, gundukan-gundukan yang kasar ini masih di rectangular, dan yang paling halus kita lihat masih ada di hand dan juga Hamming, sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya Hamming dan hand itu yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah uh, hasil dari suaranya. Ini untuk yang triangle. Kita jadikan ini berarti. Baik, selanjutnya yaitu untuk perbandingan dari window band test-nya. Kalau dari sini kita tidak selalu nampak dari 4 ke 4-nya, sehingga akan kita lihat dari sini, dari zoom waveform-nya saja. Bisa kita lihat untuk garis-garis yang warna biru ini merupakan yang originalnya. Begitu banyak noise di sini, sehingga distabilkan menggunakan beberapa Windows tadi. Bisa kita lihat di sini, tetap yang paling baik adalah Hamming dan juga hand, lebih stabil, dan juga jaraknya itu cukup lebih lebar, itu adalah Hamming dan juga hand. Nah, dari sini, untuk hasil debugnya, kalau kita menggunakan dari Hamming, itu frekuensi sampelnya ada 48.000, kemudian nanti untuk lemnya 640.000 sekian, dan juga untuk nextnya sekitar 7.000 sekian, dan juga minimalnya nanti ada di 5.400 sekian. Begitu setelah difilter nanti akan berubah untuk maksimalnya ada 1.400 sekian, dan juga minimalnya ada 1.400 sekian. Untuk hasil dari BPF-nya sebenarnya tidak terlihat, tidak terdengar secara signifikan, jadi kita hanya bisa membandingkan berdasarkan dari suara, berdasarkan dari visualisasinya. Contohnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasannya untuk noise yang diredam itu cukup banyak, dan ini merupakan hasil dari pemfilteran BPF-nya. Selanjutnya, ini merupakan envelope dan threshold untuk kami mencoba menggunakan 0,2, 0,3, dan juga 0,5, di mana window milisekundnya 20 dan juga panjangnya kami ambil 20. Nah, dari sini kita bisa lihat batas ambang dari batas ambangnya untuk envelope-nya itu terlihat lebih bagus jika menggunakan 0,3. Hasilnya itu lebih stabil. Kalau di sini nanti kalau di 0,2 itu sensitivitasnya itu lebih tinggi, sehingga untuk DTMF yang kami gunakan itu lebih cocok di 0,3. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu deteksi frekuensi per segmen. Kami menggunakan 3 threshold, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,5. Dari hasil sebelumnya, kami mendapatkan segmen yaitu berupa start dan end, yang dimana start dan end ini adalah segmen yang dilihat dari threshold. Jadi kami pada tahap ini akan melihat segmen yang sudah dihasilkan itu dengan mengambil frekuensi yang paling positif dan yang paling dominan. Jadi dilihat dari contoh ini, threshold 0,2 dengan FFT segmen yang pertama, dapat dilihat frekuensi low dan high-nya. Ini menandakan bahwa frekuensi tersebut memiliki nilai DTMF. Next. Untuk total segmennya, ke total segmennya bahwa menggunakan threshold 0,5 yaitu ada 2, untuk 0,3 jumlah segmennya ada 6, dan 0,2 yaitu 6 segmen. Selanjutnya yaitu deteksi frekuensi per segmen. Pada tahap ini ada fungsi nearest standar yang digunakan untuk mencocokkan frekuensi terdeteksi dengan frekuensi standar terdekat dalam batas toleransi. Jadi setelah melakukan perhitungan FFT didapat frekuensi low dan high-nya yang dominan, lalu kita samakan atau kita nyamai dengan standar frekuensi dari DTMF dengan mentoleransi nilai perhitungan dari FFT yaitu di bawah sama dengan nilai toleransi yaitu 20. Next. Nah, baik selanjutnya yaitu tahap mapping frekuensi ke tombol DTMF. Nah, tahap ini tuh digunakan untuk mengubah hasil analisis frekuensi menjadi simbol tombol seperti 0 sampai 9, bintang, dan juga pagar. Di mana setiap tombol DTMF itu direpresentasikan oleh dua frekuensi, yakni frekuensi low dan juga frekuensi high. Dan frekuensi hasil FFT itu tidak selalu tepat sama dengan frekuensi standar DTMF karena adanya noise dan distorsi pada rekaman itu tadi. Untuk mengatasi hal tersebut, frekuensi yang terdeteksi itu dipetakan ke frekuensi standar DTMF terdekat dengan menggunakan toleransi tertentu, di mana di sini kami menggunakan toleransi sekitar 20 Hz. Setelah diperoleh satu frekuensi rendah standar dan satu frekuensi tinggi standar, pasangan frekuensi tersebut itu akan dicocokkan dengan tabel DTMF. Jika pasangan frekuensi valid ditemukan, maka sistem menentukan simbol tombol DTMF yang sesuai. Nah, selanjutnya itu ada tahap 9 di mana itu merupakan pipeline decoding lengkap. Dan di tahap ini itu digunakan untuk mengintegrasikan seluruh proses menjadi satu sistem deteksi DTMF yang berjalan otomatis. Jadi pada tahap ini itu akan seluruh tahapan sebelumnya itu akan digabungkan ke dalam satu pipeline sehingga sistem dapat langsung menerima file audio dan menghasilkan urutan tombol DTMF sebagai outputnya. Di mana alurnya itu boleh scroll ke atas dulu. Nah, di mana alurnya itu akan dimulai dari input filenya terlebih dahulu, file wave, kemudian akan dilakukan filtering menggunakan BPF bandpass FIR, selanjutnya akan dilakukan segmentasi, envelope, dan juga threshold-nya, scroll, minta tolong. Nah, kemudian itu akan dilakukan deteksi frekuensi FFT per segmennya, lalu deteksi juga frekuensi rendah dan tinggi, lalu akan dilakukan mapping ke tombol DTMF, decay sama dengan map itu. Nah, kemudian itu akan muncul output berupa urutan tombol, di mana di output itu terlihat ada 3 threshold, yaitu 0,5, 0,3, dan juga 0,2. Pada threshold 0,5, sistem itu hanya mendeteksi 2 segmen dengan hasil prediksi tombol, bintang, dan juga pagar. Hal ini itu menunjukkan bahwa threshold yang terlalu tinggi menyebabkan sebagian besar nada DTMF itu tidak terdeteksi karena amplitude envelope sinyal tidak mampu melampaui batas threshold. Akibatnya beberapa nada yang seharusnya optimal untuk sinyal rekaman dengan variasi akibatnya beberapa nada yang seharusnya teridentifikasi itu malah justru terabaikan. Sementara itu pada threshold 0,3 dan 0,2, jumlah segmen yang terdeteksi itu meningkat menjadi 6 segmen dengan hasil prediksi tombol yang sama, yakni bintang 85, pagar 63, di mana itu merupakan hasil yang sesuai dengan yang ada di rekaman. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa kedua threshold ini itu mampu menangkap seluruh nada DTMF utama yang terdapat dalam sinyal. Seperti itu. Baik, itu saja dari kelompok ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.